Jadi gitu deh, Dok. Jadi netizen-netizen yang nonton ini dengar baik-baik, jangan asal-asal untuk mengatasi jerawat tersebut. Konsultasi ke dokter yang sangat ahlinya. Ya, gitu. Mungkin netizen 03 ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan ini, dokter. Jadi sebelum saya pertanyaan, jangan malu-malu lagi ke dokter kulit. Nanti takutnya bukan merah merona karena malu-malu, tapi merah merona karena jerawatan. Jadi Iya, 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 iya. izin dokter, ini ada pertanyaan lagi. Kan banyak sekarang dokter masker perawatan itu dokter yang dari hitam semua untuk nyabut komedo katanya, ada yang untuk memutihkan. Pada saat pada saat jerawat nih dokter, apakah boleh untuk memakai masker perawatan tersebut dokter? Itu Ya, bagaimana ya dok ya? ya benar kan gitu ya. Ini bukan masker untuk COVID ya ternyata ya kan itu dia. Bukan dokter untuk jerawat kita bahas sekarang ini, dokter. Masker COVID ada N95 ya kan? Wih. Nah, jadi ini masker ya Iya, kan yang dokter. bisa menimbulkan jerawat. Ya, Bukan. sama seperti saya sebutkan tadi bahwa kan itu penggunaan bahan-bahan yang dilekatkan di wajah kan itu apakah bentuknya tadi cleanser ataukah bentuknya ini tadi bentuk masker wajah ya tentu harus mengandung bahan-bahan yang hipoalergenik ya kan gitu ya dan hipokomedogenik ya jadi tidak menimbulkan alergi dan tidak menimbulkan jerawat komedo. Nah kalau tentu sedang berjerawat kan gitu yang seperti itu seperti saya sebut tadi ada penata laksanaan kan gitu atau pengobatan yang memang dipilih tidak bisa kita oh ini lagi merah-merah maka tempelkan apa tuh yang dingin-dingin maskernya tadi kan gitu tidak bisa justru mungkin nanti bisa memicu lebih parah lagi. Nah seperti saya sebutkan bahwa berobatlah yang benar kan gitu supaya tidak sama ini kondisi jerawatnya. Tadi saya sebutkan kalau ada pembagiannya secara ini kondisi keparahannya ringan, keparahan sedang ataupun yang berat ya. Nanti ada pengobatannya sesuai dengan kondisi daripada jerawat itu sendiri. Nah, yang jelas yang seperti tadi stop semuanya dulu ya supaya tenang wajahnya, jangan dibebani hal-hal yang bisa menambah memperparah kondisi jerawatnya gitu ya. Nah, saya lanjutkan sedikit tergantung tadi masker juga karena saat pandemi ini juga kasus-kasus saya banyak juga itu yang disebabkan oleh karena masker yang dikenal dengan acne mask ya. Jadi benar bisa juga ternyata masker itu. Maka gunakanlah masker sesuai dengan aturannya. Ya kalau 4 jam diganti, ganti. Atau mungkin kalau menggunakan masker kain atau masker dari bahan yang lain yang memang tidak tahan terhadap kulit wajah itu bisa diganti ya ditukar supaya jangan menggunakan itu karena dapat juga kan itu beberapa kasus kita sudah temukan akibat dari ini adalah menimbulkan jerawat ya jadi 2 masker tadi juga bisa ya ternyata ya nah coba Iya, dokter. semuanya tergantung daripada bagaimana sebenarnya penggunaan pemakaiannya secara benar. Itu dok ya, berarti nanti kalau misalnya udah ada jerawat, kalau dipakai bikin jerawat itu harus dihentikan cepat-cepat ya dokter ya. Ya, gantikan dulu sementara ya. Kan Silakan biasanya netizen dokter 01. ini kenapa banyak masker ini kan dok karena pandemi di rumah kan dok mau coba-coba mungkin di Shopee atau Lazada dengan masker-masker lagi promo kan dok makanya orang pada beli masker itu Ya, makanya terjadi jerawat mungkin kan dok. ya, jadi macam-macam ya. Pada dasarnya wanita yang sering maskeran ya saya bilang tersebut tadi. Dan kalau pria tadi itu nanti kalau maskeran lain lagi ya kan gitu. Nah, oleh karena itu mungkin ya kondisi ini yang memang bijak ya menyikapinya kan gitu ya. Bagaimana kita merawat ya kulit wajah kan itu nanti pada wanita atau pada pria sehingga mendapatkan hasil yang terbaik tentunya. Oh gitu. Iya ya dok. Baik dokter, ini ada pertanyaan dokter, tapi dia agak lari dari ini dokter dari jerawat, Hmm. tapi dia ini dokter bisul. Nah, Kan biasanya orang-orang kan dokter agak resah dokter
ini ada bisul di lipatan-lipatan tubuh, dokter. Itu kenapa bisa terjadi bisul ya, dokter? Seringnya terjadi di lipatan-lipatan tubuh. Dan gimana sih, dokter, untuk mengatasi bisul ini yang di lipatan tubuh ini, dokter? Ya, baik. Kalau memang itu bisul, kalau di kedokteran lebih dikenal dengan furunkel atau furunkulosis kalau banyak, ya biasanya itu disebabkan oleh infeksi bakteri, ya, infeksi di kelenjar keringatnya sehingga bakteri berkembang biak di sana, kemudian menimbulkan peradangan. Peradangan tadi menimbulkan satu warna merah, rasa sakit, rasa panas, bahkan sampai juga menimbulkan bernanah. Nah, itu tadi rasa sakit tadi itu yang sangat mengganggu biasanya di tubuh, di kulit tadi, apalagi daerah lipatan. Nah, lipatan tadi mungkin kita ketahui lebih besar ukuran pori-porinya sehingga kebersihan daripada kulit tadi mungkin tidak bisa dibersihkan dengan baik atau perawatan selama ini atau higiennya kurang baik sehingga menimbulkan masuk bakteri ke sana. Kalau bahasa awamnya misalnya terperangkap di dalamnya kan gitu sehingga marahlah bakteri tadi ya kan marah dia merahlah terus di sekitarnya. Nah berantemlah kan gitu sel tubuh kita tadi kan gitu siapa yang kuat nih. Nah kalau dia itu kuat kan kayak gitu maka bertahan tubuh kita sakit sikit-sikit lah tidak pala demam-demam kali. Tapi kalau dia nanti itu kalah sampai bisa demam bahkan tadi timbul nanah bisa yang besar, bisa yang kecil, dan sebagainya. Tapi yang jelas penyebabnya adalah satu bakteri. Yang lebih banyak biasanya Staphylococcus aureus namanya. Kalau untuk cara mengatasi bisul itu, dokter, gimana ya, dok? Ya, jadi kalau dia mengatasinya, kalau tentu kalau sudah mengalami sakit, sampai terganggu fungsi tubuh kita, tentu dengan pengobatan. Pengobatan melalui dengan minum obat, atau dengan obat yang dioleskan atau dikompreskan di daerah bisulnya. Kalau bisulnya tersebut sudah menimbulkan cairan nanah yang banyak, tentu harus dilakukan tindakan pengeluaran, dibelah bisulnya. Jadi tergantung daripada derajat keparahan bisul sendiri. Nah, tapi yang jelas kan itu bagaimana kita mengatasi infeksi tersebut karena itu adalah infeksi oleh karena bakteri pada kulit tentunya. Oh gitu ya, dokter. Sebelumnya dokter, izin dokter. Ini tadi dokter Ya. ada sedikit membahas tentang menginsisi, memotongnya dokter. Itu boleh tidak dokter kalau misalnya masyarakat-masyarakat, netizen-netizen yang nonton ini melakukannya secara sendiri dokter? Atau itu mesti ke dokter yang ahlinya dokter? Ya, jadi kalau bisulnya tadi itu sudah menimbulkan nanah yang besar kan gitu, itu saking sakit ya, sangat sakit sekali. Jadi itu memang harus ke dokter ya, bisa tentu tidak sembarangan bisa untuk mengeluarkan tadi ya dengan satu pisau bedah kan gitu untuk dikeluarkan isinya. Nah, ada juga bisul yang dia keluarnya terpaksa. Nah, tidak dengan dikeluarkan atau dibedah kan gitu. Tapi karena kuatnya dia tekanan tadi pecah sendiri. Atau mungkin karena gesekan di tubuh pecah sendiri, keluarlah nanah tadi. Tentu luka bekas pecahan atau rusaknya kulit tadi itu tidak beraturan. Nah, di sanalah proses penyembuhannya tentu beda lagi penanganannya daripada kalau itu dilakukan secara baik. Gitu. Nah, itu kondisi yang tentu membuat pasien tadi tidak nyaman akhirnya. Begitu dokter ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk pembedahan sendiri itu kurang untuk diindikasikan lah dokter ya. Apalagi kalau misalnya yang digunakan pisaunya tidak steril ya dokter ya. Pisau dapur Bekas-bekas ya. potong bawang. Ya. Dok, Ya. izin dokter, ini ada Ya. pertanyaan terakhir dokter. Ya. Ini banyak masyarakat, terutama golongan anak muda dokter. Ya. Anak-anak SMA, anak-anak kuliah. Ya. Jadi mereka ada perawatan ke dokter kulit Ya. atau ke spesialis kulit. Nah,
Namun kadang-kadang kan dokter nggak teratur gitu dok. Jadi obatnya berhenti-berhenti, apalagi kalau misalnya uangnya lagi sedikit gitu kan, nang ado Ya, ngepeng istilahnya dokter. Muncul ya, muncul lagi jerawatnya dokter. Jadi itu ya, kira-kira mengatasinya bagaimana ya dok ya? ya, Supaya minimal lah istilahnya ya kan dok. betul, betul. Jadi benar, tadi makanya tadi waktu kita cerita di awal untuk jerawat ya, misalnya pengobatan jerawat tadi itu, saya sebutkan tadi kalau kita buka industri pabrik obat jerawat, pasti lebih untung terus karena jerawat itu tadi udah di samping memang setiap fase pertumbuhan itu orang pernah pasti mengalami jerawat ya, apalagi memang sudah kena jerawatan kan gitu ya, lebih panjang pengobatannya. Nah, tentu akan dicari apa sebenarnya faktor penyebab daripada seseorang itu kena jerawat. Kalau ada faktor-faktor yang sulit dihilangkan, tentu jerawatnya akan tetap muncul. Oleh karena itu, kita anamnesis atau kita tanya yang baik, yang benar, kan gitu, ini bagaimana perjalanannya. Sehingga kita tahu faktor-faktor pencetusnya apa. Kalau memang faktor pencetusnya itu ada di dalam tubuhnya tadi, oleh karena faktor setiap bulan siklus menstruasi, nah tentu faktor lain yang harus memperberatnya kita hilangkan. Nah, begitu juga kalau faktor yang lain itu ada misalnya secara genetik kan itu ada juga, itu kan sulit juga. Nah, oleh karena itu pengobatannya akhirnya kan itu bagaimana faktor lain kita putar haluan untuk agar faktor yang lain jangan menimbulkan jerawat. Tentu kondisi ini yang harus kita cegah. Gitu. Sehingga tadi tidak terus-menerus karena jerawat ini harus diobatin dan bisa selesai. Nah, apa penyebabnya? Tergantung. Sehingga lama pengobatannya pun dari penyebabnya apa sebenarnya. Jadi kita mengobati dengan dasar penyebabnya. Tapi kalau perawatan tanpa penyakit, misalnya hanya ingin merawat supaya jangan tadi timbul jerawat, supaya jangan tadi kulitnya jadi lebih gelap atau cepat menua, kan gitu ya. Nah, itu perawatan sama dengan seperti kita merawat kondisi apakah rumah atau pakaian atau apa yang ada di sama kita, barang-barang sekitar kita. Misal, contoh kamar kita, ya kalau lantainya tidak pernah disapu, tidak pernah dibersihkan, tentu ya tetap kotor terus kan, seperti itu. Nah, itu yang tadi saya sebutkan bahwa kan itu termasuk dirawat lantainya, rumahnya, kamarnya. Kalau nggak dirawat, ya tentu akan cepat kotor dan rusak. Nah, apakah merawat itu tadi menjadi satu ketergantungan? Tentu tidak. Merawat itu menjadi suatu kebutuhan tubuh kan gitu ya. Sama kita punya tanaman, kita punya hewan peliharaan atau kita punya barang sekalipun, kita punya laptop misalnya. Kan juga kan ada harus merawat. Ada cara pemakaian yang benar kan gitu bagaimana supaya bersihkan dan sebagainya, hindari virus-virusnya dan sebagainya. Tetap kita merawat juga. Itu kan bukan ketergantungan, tapi bagaimana merawatnya agar bisa lebih baik begitu ya. Dokter ya. Jadi kalau misalnya ada penyakit kulit, intinya yang saya dapatkan kalau ada penyakit kulit, apalagi jerawat, itu jangan malu-malu pertama untuk datang ke dokter. Karena jerawat itu bukan penyakit yang mematikan memang secara lahiriah, tapi kadang-kadang bisa mematikan secara batiniah, sosial. Nah, benar. Apalagi kalau ada yang target ya kan. Jadi intinya jangan malu-malu lah dokter ya kan. Karena jerawat ini dapat diobati sampai tuntas ya dokter ya. Ya, benar-benar dapat diobati dengan tuntas kan gitu ya. Kemudian kita mana-mana hal yang bisa kita cegah, kita cegah. Jangan tambah lebih parah, lebih berat begitu. Siap dokter. Mungkin pertanyaan tadi menutup podcast santuy kita episode pertama ini netizen 01. Siap. Oh Tapi iya. banyak episode nampaknya nih ya kan. Selamatlah Insya ya Sepertinya kan. gitu, Nah, dokter. iya. dokter. Ini satu hal yang benar-benar positif kan gitu ya, sangat kreatif ya. Ini menjawab kebutuhan
ya kebutuhan daripada para netizen semuanya. Ya, tidak perlu kemana-mana, dengarkan di podcast santuy ini, sehingga semua jawaban-jawaban tentang kesehatan diri kita, keluarga kita mungkin akan bisa dijawab di media ini, gitu ya. Amin, gitu amin ya. dokter. Amin. Kami merangkum ini dokter, pertanyaan-pertanyaan dari Instagram, nanti dokter dari YouTube, dari netizen-netizen yang di luar sana dokter, biar bisa ditanyakan langsung kepada ahlinya gitu dokter. Iya, kalau kita Eh, tuh ya sangat banyak bidangnya ya, karena kulit ini yang paling besar. Apalagi dirangkaikan kulit dan kelamin, kan gitu ya. Nah, itu lebih Luas luas ya dokter. kan? luas, Iya, luas iya, sekali dokter. banyak luas sekali benar gitu. Iya, Ya, mungkin nanti ini kan episode 1 tentang jerawat dokter, mungkin di lain waktu dokter ada tentang kelaminnya gitu kan dokter, kan siap, biasanya siap, siap. para pria dan wanita kan ada juga keluh kesah tentang itunya juga dokter. Iya, benar, benar. Ada kelaminnya Siap, dokter. siap, siap Iya. membantu. Baiklah, para netizen-netizen di rumah, mungkin itulah podcast santuy untuk episode 1. Saya netizen 01 pamit undur diri. Untuk netizen 02 ada kata-kata penutup mungkin untuk Oke, saya netizen-netizen di netizen rumah. 03. Kita Ya. yel sekali lagi, bukan yel. Silahkan, Jargon, Abang dan netizen 01, jargon. Oh iya, jargon. Ya, jangan lupa kalau di rumah kalau nanti ketemu teman-temannya bilang podcast santuy. Tetap sehat walaupun santuy.